Manchester City berhasil membalikkan keadaan dalam laga seru melawan Chelsea di Etihad Stadium pada Minggu 26 Januari 2025 dini hari. The Blues sempat mengejutkan publik tuan rumah dengan gol cepat Noni Madueke di menit ketiga setelah memanfaatkan blunder Abdulkadir Kusanov. Namun, The Citizens tak tinggal diam. Josko Gvardiol menyamakan kedudukan jelang akhir babak pertama lewat tembakan keras ke sudut atas gawang Chelsea. Babak kedua menjadi panggung Erling Haaland yang mencetak gol ciamik di menit ke-68 setelah menerima umpan panjang dari Ederson. Tak berhenti di situ, Phil Foden memastikan kemenangan gemilang Man City dengan golnya di menit ke-87, memanfaatkan kerja sama apik dengan Kevin De Bruyne. Kemenangan 3-1 ini membuat Manchester City kukuh di 4 besar klasemen Liga Inggris dengan 41 poin, sedangkan Chelsea harus puas di posisi ke-6 dengan 40 poin. Sementara Bournemouth tampil menggila di Stadion Vitality, menghancurkan Nottingham Forest dengan skor telak 5-0, sekaligus menghentikan rekor tak terkalahkan Forest dalam 8 laga. Justin Kluivert membuka pesta gol The Cherries di menit ke-9, mencatatkan gol kelimanya dalam 3 laga terakhir. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Dango Ouattara unjuk ketajaman. Penyerang asal Burkina Faso itu mencetak gol pertamanya di menit ke-56 melalui umpan ciamik dari Kluivert. 6 menit berselang, Ouattara kembali mencetak gol setelah menyelesaikan serangan cepat Bournemouth. Menjelang akhir laga, Ouattara memastikan hat-tricknya dengan memanfaatkan bola muntah dari kiper Forest, Matt Sells, yang gagal menangkap tembakan Marcus Tavernier. Tak berhenti di situ, Antoine Semenyo menutup kemenangan Bournemouth di masa injury time dengan gol ke-7-nya musim ini. Skor akhir 5-0 membawa Bournemouth naik ke peringkat ke-6 klasemen Liga Primer, sementara Nottingham Forest tertahan di posisi ketiga, terpaut 9 poin dari Liverpool di puncak. Pertarungan sengit terjadi di Molineux Stadium saat Arsenal berhasil menundukkan Wolverhampton Wanderers 1-0 dalam laga yang diwarnai 2 kartu merah. Meski kedua tim harus bermain dengan 10 pemain, The Gunners sukses mengamankan 3 poin berkat gol tunggal Ricardo Calafiori. Arsenal mengawali laga dengan penguasaan bola dominan hingga 60%, namun sulit menciptakan peluang matang. Kai Havertz nyaris mencetak gol di menit ke-18 dan 23, tetapi aksi heroik kiper Wolves, Jose Sa, menggagalkan upaya tersebut. Drama dimulai di menit ke-43 ketika Miles Lewis Skelly dari Arsenal diganjar kartu merah langsung akibat tackle kerasnya terhadap Matt Doherty. Wolves sempat memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, tetapi gagal mengonversi peluang, termasuk tembakan Pablo Sarabia di awal laga. Di babak kedua, tempo permainan meningkat. Nasib Wolves berubah di menit ke-70 saat Joao Gomez mendapat kartu kuning kedua karena melanggar William Saliba. Dengan jumlah pemain seimbang, Arsenal memanfaatkan momen tersebut. Gol penentu tercipta di menit ke-74. Ricardo Calafiori menjadi pahlawan Arsenal dengan tendangan kerasnya setelah menyambar bola liar di depan gawang Wolves. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang. Hasil ini mengukuhkan Arsenal di posisi kedua klasemen dengan 47 poin, tertinggal 6 poin dari Liverpool. Sementara itu, Newcastle United sukses mencuri kemenangan 3-1 atas Southampton di St. Mary's Stadium, Minggu 25 Januari 2025, dan kini kembali ke 4 besar Premier League. Alexander Isak menjadi bintang dengan 2 golnya, ditambah gol dari Sandro Tonali. Southampton sempat unggul lebih dulu lewat sundulan Jan Bednarek di menit ke-10. Namun, Isak membalikkan keadaan dengan penalti dingin setelah VAR mengonfirmasi pelanggaran Joe Aribo sebelum mencetak gol kedua melalui umpan brilian Jacob Murphy. Gol ketiga, Newcastle dicetak Tonali, memanfaatkan asis Anthony Gordon. Isak kini telah mengoleksi 14 gol dalam 11 laga terakhirnya. Newcastle bangkit usai kekalahan pekan lalu, sementara Southampton semakin tenggelam di zona degradasi. Bergeser ke laga selanjutnya, Liverpool melibas Ipswich Town 4-1 di Anfield Sabtu, 25 Januari 2025 untuk memperkokoh posisi di puncak klasemen Premier League. Dominic Szoboszlai membuka skor lewat tendangan jarak jauh, disusul gol Mohamed Salah dan Cody Gakpo di babak pertama. Gakpo menambah koleksi golnya di babak kedua melalui sundulan memanfaatkan crossing Trent Alexander-Arnold. Ipswich mencetak gol hiburan lewat sundulan Jacob Grealish di menit akhir, tetapi tidak cukup untuk mengubah dominasi Liverpool. Dengan 53 poin dari 22 laga, Liverpool unggul 6 poin atas Arsenal yang berada di urutan kedua. Sementara itu, Ipswich terus terpuruk di zona degradasi.
Pertandingan Brighton melawan Everton diwarnai drama besar setelah penalti kontroversial memberi kemenangan krusial untuk The Toffees 1-0. Gol semata wayang dicetak oleh Iliman Ndiaye dari titik putih yang selebrasinya mengepakkan tangan seperti burung camar, semakin memancing emosi tuan rumah. Penalti itu diberikan setelah tinjauan VAR memutuskan Joel Veltman melakukan handball di menit ke-37. Meski awalnya wasit tim Robinson tidak memberi hukuman, panggilan ke monitor membuatnya mengubah keputusan. Bart Verbruggen bahkan mendapat kartu kuning karena protesnya. Puncaknya, usai peluit panjang, keributan pecah antara pemain kedua tim memaksa keamanan memisahkan mereka. Everton akhirnya merayakan kemenangan ini bersama pendukung mereka. Meski Brighton mendominasi dengan peluang Kaoru Mitoma dan Lewis Dunk, harus puas dengan kekalahan di kandang sendiri. Drama, emosi, dan kontroversi, semuanya terjadi di St. Mary's Stadium malam itu.